Menantu Super. Bab 4981-4990. Bab 4981-42 Tentara. Ledakan. Di dinding, beberapa benda bergerak perlahan seiring dengan jatuhnya tanah. Setelah itu, beberapa sosok tanah liat tiba-tiba terbentuk dan keluar. Ya Tuhan! Huya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat sosok tanah liat ini. Intuisi Han Sanqian juga membuatnya menyadari bahwa meskipun patung-patung tanah liat ini terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya patung-patung itu bukanlah patung biasa. VODT. Lah. Dia sedikit menyusut, menjaga gigi macannya di belakang punggungnya, dan menatap sosok tanah liat yang melompat keluar dari bawah tembok bumi dengan matanya seperti elang. Pemimpin, itu 42 prajurit. 42 prajurit. Han Sanqian mengerutkan kening. Dikatakan bahwa di negeri iblis, pembunuhan sangat besar sehingga sungai darah mengalir hampir kemana-mana di tanah. Kemudian, sungai darah ini bercampur dengan tanah, membawa energi iblis dan kebencian yang kuat, dan secara otomatis berubah menjadi 42 sosok tanah liat. Penguasa klan iblis meniupkan energi iblisnya sendiri ke 42 sosok tanah liat ini, memberi mereka kehidupan. Karena energi iblis mereka sendiri kuat dan penuh kebencian, dan mereka juga memiliki nafas raja klan iblis di dalam tubuh mereka. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, mereka sangat kuat. Hampir semua orang membunuh orang, dan Buddha membunuh Buddha. Namun, 42 prajurit hanyalah legenda, dan belum ada yang benar-benar melihat mereka. Han Sanqian mengertakkan giginya sedikit, karena setiap orang yang melihatnya telah mati, kan? Huya mengangguk, ya, itu adalah objek yang tidak diketahui, jadi mereka yang melihatnya seringkali hanya dapat dibunuh. Namun, itu juga sangat luar biasa. Merepotkan untuk mendukung mereka, membutuhkan banyak darah dan energi iblis. Oleh karena itu, memilikinya dan mengkonsumsinya adalah hal yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Aku tidak menyangka kita benar-benar bisa bertemu di sini. Bahkan jika makanannya menunjuk sangat penting, dibutuhkan 42 tentara untuk melindungi tempat ini. Jelas masih melebihi ekspektasi Huya. Saya tahu kita memiliki senjata yang sangat kuat, tetapi saya selalu berpikir bahwa senjata sekuat itu hanya dapat ditempatkan di pembuluh darah naga di markas. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa kita akan bertemu di sini? Han Sanqian mengerti. Dia mengangguk. Sebenarnya tidak dengan lebih banyak perkenalan dari Huya, Han Sanqian tahu bahwa patung tanah liat ini pasti sangat kuat. Inilah perasaan antara tuan dan tuan. Sepertinya orang yang lebih tua benar-benar berencana menjebakku di sini kali ini, dan Xiao Xiao Liang Dian sebenarnya bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pemimpin, maafkan aku tidak menyangka akan ada. Apa? Apakah kamu takut? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Huya tidak menjawab, tapi tindakan ini cukup bagi Han Sanqian untuk memahami jawabannya. Aku berbeda denganmu, aku tidak takut, kata Han Sanqian. Melihat Han Sanqian masih begitu percaya diri dan bahkan sedikit sombong sekarang, Huya buru-buru menasihati, pemimpin, 42 prajurit itu jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Jika kita bisa disebut abadi, maka mereka adalah versi leluhur yang sebenarnya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kita, hal yang paling kuat tentang 42 prajurit adalah kemampuan ofensif mereka yang tak tertandingi dan kemampuan koordinasi yang kuat. 42 prajurit dibagi menjadi 42 orang. Bersama-sama, mereka adalah satu orang, dan mereka adalah satu tubuh. Oleh karena itu, pemimpin aliansi. Tentu saja Han Sanqian memahami mekanisme ini, seperti memanggil klonnya. Ketika tubuh sebenarnya adalah satu orang, klon dari individu alami bekerja sama satu sama lain. Hampir mulus. Namun, metode ini jelas lebih kuat dari klonnya. Bagaimanapun, setiap orang berbeda. Terus kenapa? Han Sanqian masih mencibir dengan nada menghina, karena aku berani datang ke sini, maka aku harus memastikan bahwa tempat ini tidak ada sama sekali. Kalau tidak, apa gunanya datang ke sini? Oke. Fan Hao berkata dengan fasih, Han Sanqian, saya harap Anda bisa tetap dalam keadaan ini selamanya,
tetapi jangan pernah berlutut dan memohon belas kasihan, sama seperti pengkhianat yang Anda bawa, seperti anjing mati. Tianhong mencibir. Han Sanqian tersenyum menghina, melirik ke 42 tentara, dan sedikit bergoyang. Kalau begitu biarkan kelompok patung tanah liat tak bergunamu muncul dan coba lihat siapa yang tampak seperti anjing mati. Tianhong menjentikkan tangannya, dan 42. Itu tentara pada saat ini, sosok tanah liat juga perlahan berjalan menuju Han Sanqian. Bab 4982 Pertempuran Puncak. Han Sanqian tersenyum sedikit dan mengangkat pedang giok di tangannya. Huya, kamu baru saja memulai, aku akan memberimu pertunjukan untuk dilihat dengan jelas. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian langsung menghilang dari tempatnya. Saat Huya bereaksi lagi, perkelahian sudah dimulai di sana. 42 patung tanah liat, walaupun terlihat seperti patung tanah liat, namun sama sekali tidak bertingkah seperti patung tanah liat. Foto. Lah orang di belakang mereka sangat kuat. Hampir saat Han Sanqian menerkam mereka sudah menyiapkan formasi dan melakukan serangan balik dalam sekejap. Han Sanqian tidak takut sama sekali, dan dia membunuhnya dengan punggung tangannya. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Di satu sisi, ada 42 orang yang bekerja sama dengan sangat baik, dan di sisi lain, Han Sanqian pemberani dan pemberani. Dalam kilat dan batu api, keduanya pihak bertarung sampai ke puncak. Memanfaatkan celah yang sangat rumit, Han Sanqian berbalik ke samping, menghindari total 41 serangan, meraih sosok tanah liat yang paling dekat dengannya dengan satu tangan, dan menggunakan api langit di tangannya untuk melepaskan penutupnya. Ledakan. Api dari surga langsung membakar wajah sosok tanah liat itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa bumi di muka sosok tanah liat itu terbakar hitam, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jika itu adalah orang biasa, di bawah serangan Han Sanqian yang begitu dekat, dia akan terbakar seluruhnya menjadi abu di dalam api, tetapi sosok tanah liat itu hanya terluka ringan. Namun, ia memiliki kemampuan bertahan yang baik, dan Han Sanqian juga memiliki metode serangannya sendiri. Setelah hampir menyerang dengan telapak tangan, Han Sanqian menggunakan kelembaman tubuhnya untuk menggunakan pedang backhandnya dan memotongnya langsung di kepala. Manusia tanah liat di atas. Wow! Ujung pedang lewat, dan kepala patung tanah liat itu langsung terpotong. Namun, sebelum Han Sanqian bisa bahagia, kepala lain muncul dari leher patung tanah liat tanpa kepala itu, yang sama seperti sebelumnya. Benar saja, dia abadi. Han Sanqian menghindar ke samping, menggunakan kesempatan itu untuk menghindari serangan lawan, dan terbang langsung ke udara. Segera setelah itu, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan susunan pedang dikerahkan, dan ribuan hujan turun untuk menahan serangan manusia tanah liat itu. Han Sanqian, ada apa? Melihat pendekatan defensif Han Sanqian, Tianhong tahu dengan jelas bahwa patung tanah liat itu memiliki keuntungan, jadi dia berteriak dengan bangga. Huya sangat marah, tapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Han Sanqian saat ini. Keduanya kini menjadi belalang di perahu yang sama. Jika terjadi sesuatu pada Han Sanqian, wajar jika ia juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Bear. Trik kecil. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, api yang menyala di tangannya meledak. Dia berbalik dan menukik ke bawah lagi, langsung membunuh patung tanah liat itu. Ledakan. Keheningan yang membara meledak, dan api melanda 10 mil jauhnya. Nyala api dan suhu yang kuat membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menghindar, tetapi mereka melihat bahwa sosok tanah liat itu tidak takut sama sekali di dalam api. Tidak hanya dia tidak memiliki tindakan pertahanan apapun, tetapi dia memanfaatkan situasi tersebut untuk langsung menyerang Han Sanqian. Desir, sikat, sikat. 42 patung tanah liat dengan 84 tangan semuanya menyerang Han Sanqian. Jika dia dipukul, meskipun dia sekuat Han Sanqian, dia pasti tidak akan merasa nyaman. Yu Huang. Dengan teriakan lembut, Yu Huang menghentikan serangan lawan. Han Sanqian berbalik dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Sapu ke seluruh tubuh. Desir, sikat, sikat. Cahaya di tangannya langsung, dan dalam sekejap, tubuh selusin sosok tanah liat yang paling dekat dengannya langsung hancur.
Melihat Han Sanqian lagi, pedang giok di tangannya telah diletakkan di punggungnya, tapi yang dia pegang di tangannya adalah kapak biru besar. Kapak Pangu. Meski cahayanya tidak lagi bersinar, meski bisa melemah, kapak Pangu, yang pada dasarnya adalah raja senjata, masih sangat tajam. Tidak bisakah kamu menumbuhkan kepala? Aku akan menghancurkan tubuhmu hingga berkeping-keping dan melihat bagaimana kamu tumbuh lagi. Melihat tubuh selusin sosok tanah liat yang paling dekat dengannya pecah menjadi potongan-potongan lumpur dan jatuh ke tanah tak bergerak, Han Sanqian tidak membuang waktu dan memanfaatkan situasi ini untuk terus membunuh. Bang bang bang. Dalam sekejap, Han Sanqian tak terbendung sekelompok patung tanah liat yang tampak kuat satu persatu berubah menjadi bubuk di bawah kapak Pangu. Tidak ada yang bisa menghentikan keperkasaan Pangu, dan tidak ada yang bisa menghentikan ketajaman kapak Pangu. Ketika Han Sanqian duduk dengan tenang dan berdiri tegak di tengah medan perang, tidak satu pun dari 42 sosok tanah liat di sampingnya yang masih utuh saat ini, semuanya telah berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Cantik, pemimpin aliansi. Huya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Han Sanqian kembali menatap Tian Hong tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya seperti raja yang turun, mencemoohnya dengan arogan. Tian Hong mundur selangkah, dengan ekspresi rumit di wajahnya, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyangka bahwa 42 tentara itu akan dibantai dalam waktu secepat itu. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya, malah sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa garang, haha, 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 haha. Bab 4983. Apakah ini cukup gila? Melihat Tian Hong tertawa terbahak-bahak, Huya berdiri dengan marah, apa? Anjing sialan, kamu tidak bisa mengatasinya sekarang, kenapa kamu tidak menggunakan senyumanmu untuk menutupinya? Tian Hong berhenti tertawa. Dan menatap Huya dengan marah, kamu pengkhianat, apa yang kamu tahu? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang? Sebelum Han Sanqian sempat menjawab, tiba-tiba, kipas angin di tanah bergerak secara otomatis tanpa angin. Setelah itu, para penggemar berkumpul kembali dan mengubah diri mereka menjadi sosok tanah liat yang besar dalam sekejap. Meski jumlahnya tidak sebanyak 42, tubuh mereka puluhan kali lebih besar dari yang sebelumnya. Saat VODTW. Lah. Berdiri di depan Han Sanqian, ia tampak seperti raksasa. Tingginya saja sudah lebih dari 10 meter. 42 tentara, abadi. Tian Hong meraung dengan marah. Aum. Sosok tanah liat itu tidak yakin apakah dia terinspirasi oleh ini, atau marah karena Han Sanqian telah mengalahkan 42 prajurit itu. Dengan raungan liar, dia tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Mengangkat kaki besarnya saja hampir bisa menutupi Han Sanqian dari langit, dan pukulan keras bisa menyerang Han Sanqian seperti setengah bukit. Han Sanqian baru saja mengelak dari kakinya, namun ia hendak menyerang dengan pukulan yang besar, karena tergesa-gesa ia hanya bisa menggunakan kapak Pangu untuk memblokirnya. Namun, meski begitu, kekuatan tumbukan supernya masih membuat Han Sanqian bergerak beberapa meter ke samping dengan kapaknya, hingga Han Sanqian memanfaatkan momentum tersebut untuk lepas landas, ia nyaris tidak bisa menghindari pukulan berat lawannya. Kegembiraan Huya yang baru saja bangkit tiba-tiba turun hingga titik beku, ia hanya bisa menahan nafas dan berusaha untuk tidak mengganggu respon Han Sanqian terhadap musuh. Ini menarik. Han Sanqian tersenyum dingin dan menyeka darah di sudut mulutnya akibat syok. Aku hanya akan bermain denganmu. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian berdiri dan mengarahkan kapak Pangu ke depan untuk menyerang. Untuk sementara, kedua belah pihak kembali bertengkar. Patung tanah liat ini memiliki keunggulan fisik, dan meskipun gerakannya masih cepat dan ganas, kekuatannya telah meroket. Dan Han Sanqian juga memiliki kekuatan kapak Pangu yang tak terhentikan, ditambah dengan sosok, kecepatan, dan serangannya yang aneh. Setelah kedua belah pihak bertarung selama ratusan putaran, kedua telapak tangan dan puncaknya meledak bersamaan, menyebabkan kedua belah pihak mundur setelah diledakkan. Han Sanqian mundur sekitar 10 meter, tetapi sosok tanah liat raksasa itu hanya mundur setengah langkah. Bagaimana, Han Sanqian? Menyenangkan. Tian Hong tertawa dingin. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan.
Kamu telah bertarung melawan 42 tentara kami begitu lama, dan kamu bisa bertarung bolak-balik, tapi itu tidak ada gunanya. Kamu menggunakan energimu sendiri sebagai sumber dukungan, tapi energi 40 kami dua tentara, bahkan sehelai rambut pun tidak dikonsumsi. Anda dapat bertahan selama 1/4 jam, tetapi bisakah Anda bertahan selama 1 jam, 2 jam, atau bahkan lebih lama? Keyakinan Tianhong dapat dibayangkan, bahkan jika Han 3000 sekarang mereka seimbang dengan 42 tentara, tetapi seiring berjalannya waktu dan kekuatan fisik serta energinya habis, cepat atau lambat Han Sanqian perlahan akan menurun. Dan pada saat itu juga merupakan saat ketika Han Sanqian dikalahkan. Huya cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, pemimpin, 42 prajurit itu didukung oleh darah dan energi iblis. Ini adalah poin makanannya, yang dapat terus memberinya suplemen, jadi dia sepertinya bisa melakukan apa saja. Tidak ada, pikirkan cara untuk memancingnya keluar. Setelah Huya selesai berbicara, Tianhong langsung menembakkan mantra dari sisi lain. Untungnya, Han Sanqian sudah lama berada di sini, dan Huya menjadi jauh lebih baik setelah beristirahat, jadi dia bisa menghindari serangan diam-diam Tianhong dengan tergesa-gesa. Tentunya Huya, sebagai anggota dari kelompok sebelumnya, masih mengetahui beberapa hal, dan apa yang baru saja dia katakan jelas menyentuh poin kuncinya, sehingga hal ini memicu serangan Tianhong. Hanya karena kamu ingin memancing kami keluar, apakah menurutmu kami bodoh? Teriak Tianhong. Huya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Han Sanqian tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, mengapa kamu begitu bersemangat? Aku tidak bilang aku ingin memancingmu keluar. Aku tidak punya niat seperti itu, apalagi ketertarikan seperti itu. Aku ingin membunuhmu, di sini. Kamu bisa melakukannya di sini. Wajah Tianhong berubah dingin, Han Sanqian, kamu terdengar sangat gila. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuh. Bab 4984 ini adalah ibu kota kegilaan. Han Sanqian tersenyum dingin, dan melawan dengan kekuatan adalah jawaban paling efektif. Dia tidak berniat berdebat dengan mereka di sini, jadi kekuatan supernya meledak dan dia langsung menyerang manusia tanah liat itu lagi. Manusia tanah liat itu tak mau ketinggalan, meraung liar, dan menghadapnya secara langsung. Han Sanqian membakar Ji dengan liar dan menggerakkan tinju api ke tubuhnya dengan tangan kanannya. Sosok tanah liat itu juga mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya dengan keras. Tampaknya untuk sementara waktu, perang subversif lainnya akan terjadi antara kedua pihak. Namun, pada saat tinjunya hendak saling mendekat, Han Sanqian langsung menyerang Yu Huang lagi dan langsung menahan serangannya. Dia berbalik ke samping dan tiba-tiba memukul kepala patung tanah liat itu. Inilah keanehan skill Han Sanqian saat ini. Menggunakan efek berbeda dari berbagai teknik, Han Sanqian dapat sepenuhnya melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda duga akan muncul di dalamnya, dan bahkan jika Anda memikirkannya, dia masih dapat melakukan hal yang sangat berbeda dengan metodenya sendiri. Ledakan. M. Foto. L. Meninju sosok tanah liat itu tepat di kepala. Meskipun hanya satu kepala patung tanah liat yang sebesar batu besar, di bawah serangan ganas Han Sanqian, seluruh tubuh besar itu masih mundur setengah langkah, dan kepalanya miring dengan keras karena gravitasi. Roar. Sosok tanah liat itu juga menyesuaikan diri dengan tepat dan melambaikan tangan kirinya sebagai upaya untuk membalas dendam. Tapi betapa cepatnya Han Sanqian, dia mundur sedikit dan melarikan diri dengan selamat, hanya menyisakan sosok tanah liat yang marah dan mengaum. Cantik. Huya bersemangat. Pemimpin memang pemimpinnya, dan dia memang ahli tertinggi dalam legenda. Pantas saja para tetua mengirim begitu banyak orang untuk mengepungnya. Sekarang setelah saya menyaksikan pertarungannya, saya harus mengakui bahwa ini perlu untuk menjatuhkan ini. Pria. Dia bisa beralih dengan bebas antara menyerang dan bertahan. Meskipun dia sekuat manusia tanah liat, dia tidak mengambil keuntungan apapun dalam pertarungan seperti itu. Sebaliknya, Han Sanqian lebih unggul. Jika patung tanah liat itu bukan 42 tentara, dan jika tidak ada tempat makanan di sini yang dapat terus memasok energinya, Han Sanqian mungkin bisa langsung melenyapkan pembunuh besar yang dibanggakan organisasi mereka. Wajah Tianhong dingin dan tinjunya terkepal,
dia sudah mengambil keputusan, jika ada yang tidak beres, dia akan segera memimpin pasukannya untuk membantu. Mengaum. Manusia tanah liat itu geram. Tiba-tiba ia mengangkat kaki kirinya dan langsung menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan yang besar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di saat yang sama, lumpur di sekujur tubuhnya juga memancarkan gelombang nafas raja yang menakutkan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Han San Qian, pasti akan mencabik-cabik penjahat menyebalkan ini. Han San Qian tidak berani mengabaikan sama sekali, ia kembali menggenggam erat kapak Pangu dan langsung menyerang. Patung tanah liat itu menunjukkan kekuatannya, Tian Hong meraung dengan marah. Pada saat ini, dia telah menemukan bahwa cahaya keemasan samar muncul di seluruh tubuh sosok tanah liat itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa patung tanah liat tersebut telah memasuki tahap kekerasan. Jika sebelumnya hanya sekedar ujian kecil, kini saatnya patung tanah liat itu benar-benar mulai menunjukkan kemampuannya. Roar. Benar saja, dengan patung tanah liat yang kembali memasuki adegan kali ini, pertarungan dengan Han San Qian benar-benar memasuki tahap yang sengit. Menghadapi serangan Han San Qian yang sangat licik, memang mustahil bagi manusia tanah liat untuk melawan, namun manusia tanah liat juga memiliki tindakan balasannya sendiri. Dia mengguncang tubuhnya dan menahan semua serangan Han San Qian. Pada saat ini, Han San Qian juga terkejut saat mengetahui bahwa meskipun patung tanah liat itu hanya tampak memiliki lapisan kecil cahaya keemasan, sebenarnya patung itu tampak memiliki permukaan pertahanan yang sangat kuat. Satu pukulan tidak langsung menjatuhkannya ke belakang seperti sebelumnya, bahkan bentuk tubuhnya tidak terpengaruh sama sekali. Layaknya orang normal, ia tidak hanya menerima serangan secara langsung, namun terkadang juga beruntung. Han San Qian tidak mendapatkan damage apapun dari serangan tersebut, namun terkejut hingga tinjunya mati rasa. Dalam situasi seperti ini, Han San Qian merasa sangat tidak nyaman. Meskipun tidak sulit bagi manusia tanah liat untuk memukulnya, masalahnya adalah ketika serangannya tidak efektif, Han San Qian hanya bisa dipaksa mundur terus-menerus. Bagaimanapun, Han San Qian tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terkena pukulannya. Tiba-tiba, situasinya turun ke bawah. Han San Qian tahu betul bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan kalah total dalam waktu dekat. Oleh karena itu, masalah terbesar saat ini harus diselesaikan. Bab 4985 memecahkan situasi. Tetapi bagaimana cara memecahkan situasi ini? Pikiran Han San Qian berputar cepat. Melihat Han San Qian mundur, dia benar-benar tidak bisa menolaknya sekarang. Tian Hong sangat senang. Han San Qian, apa? Kamu sangat takut, berkelahi, ayo bertarung. Foto. L. Brengsek. Raungnya marah, melampiaskan emosinya. Di sampingnya, sekelompok prajuritnya menunjukkan senyuman yang sangat bangga. Bertarung dengan 42 tentara, kamu bukan apa-apa. Saudaraku, terus tunjukkan padaku pertunjukan yang bagus. Ketika hampir selesai, hei, ayo tangkap Han San Qian dan kirimkan untuk menerima pahala. Kaki nenek ya, dia bukan apa-apa lebih dari itu. Panglima, jika kita menyelesaikan babak pencapaian ini, mungkin kita semua bisa naik ke puncak. Ya, ini pencapaian yang sangat besar. Sekelompok orang tertawa gembira. Beberapa orang-orang bahkan mulai menantikan masa-masa indah di masa depan. Tiba-tiba, pada saat ini, Han San Qian memegang kapak Pangu, lalu dengan lembut menarik bilah kapak ke lengannya. Segera, tangan Han San Qian terpotong-potong, dan darah mengalir dari lukanya dan membasahi bilah kapak Pangu di tangan Han San Qian. Sial, apa yang dilakukan orang ini? Apa? Apakah dia dipukuli dengan bodoh oleh 42 tentara itu? Jadi, apakah kamu melakukan mutilasi diri untuk kami di sini? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Haha, tidak mungkin. Ini seperti bagaimana Anda memilih ketika Anda tahu Anda akan mati. Bunuh diri atau dibunuh. Bunuh diri setidaknya dapat mempertahankan martabat. Melihat tindakan Han San Qian, dan kemudian mendengarkan geng Tian Hong di sana banyak diskusi, dan untuk beberapa saat, Huya memandang Han San Qian dengan sangat cemas. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan pemimpinnya. Hal ini tidak perlu dilakukan. Tapi melihat Han San Qian,
Tidak ada emosi sama sekali saat ini, dan dia hanya memandang Pangu Aks dengan ringan. Ketika bilah kapak Pangu hampir seluruhnya berlumuran darah, Han San Qian melanjutkan postur menyerangnya. Ayo. Mata Han San Qian dingin dan ekspresinya serius. Aum. Sosok tanah liat itu sudah memiliki keunggulan absolut. Melihat Han San Qian memasang postur seperti itu, dia secara alami semakin marah. Dia segera meraung dan menyerang Han San Qian lagi. Menghadapi pria tanah liat yang menyerbu ke arahnya lagi, kali ini Han San Qian tidak memilih untuk menyerah seperti sebelumnya, dia hanya diam di sana, menatap serangan pria tanah liat itu seperti sepasang mata seperti serigala. Sial, dia benar-benar mencari kematian. Kenapa dia masih di sana? Ya, apa yang dipikirkan orang ini? Apakah dia ingin mati dengan patung tanah liat kita? Dia melebih-lebihkan kemampuannya. Dia bisa bahkan tidak menyentuh patung tanah liat itu. Bahkan jika kamu tidak dapat menembus pertahanan, kamu masih ingin mengumpulkan satu pukulan untuk menyelesaikan pukulan dahsyat itu. Pukul telur ke batu. Buat orang tertawa. Menghadapi ejekan ini, Han San Qian Kuan mengira itu kentut, dan saat ini, kesempatan datang, hampir di atas patung tanah liat. Ketika tinju raksasa Han San Qian hendak mendekatinya, Han San Qian juga tahu bahwa sudah waktunya dia mengambil tindakan. Jadi, ambil kapak dan kumpulkan kekuatanmu. Gunakan tubuhmu untuk menahan serangan lawan secara langsung, dan di saat yang sama, ayunkan kapak dengan seluruh postur tubuhmu. Bisa dibilang Han San Qian sedang bertarung sampai mati dengan lawannya. Namun di mata Han San Qian, keadaannya jelas tidak seperti ini. Setidaknya, apa yang diyakini Han San Qian di dalam hatinya adalah bahwa putaran pertempuran ini adalah masalah kematianmu atau kematianku. Jika rencana Han San Qian berhasil, maka jelas Han San Qian akan menghancurkan patung tanah liat itu sepenuhnya. Tentu saja, jika dia gagal dan menderita serangan ganas dari manusia tanah liat tanpa tindakan pertahanan apapun, bahkan jika Han San Qian membawa berbagai artefak pertahanan, saya khawatir akan sangat sulit untuk menahan serangan sebesar itu. Saat itu, Han San Qian tidak akan dipukuli sampai mati, tapi setidaknya dia akan terluka parah. Tapi Han San Qian yakin pertaruhan seperti itu sepadan. Ini adalah kunci untuk memecahkan situasi, dan ini juga merupakan keyakinan mutlak Han San Qian pada kekuatannya sendiri. Apakah akan kembali lagi atau menjadi lelucon, kuncinya terletak pada serangan ini. Bab 4986, hambatan dapat menyebabkan kebangkitan kembali. Ledakan. Saat keduanya semakin dekat, pukulan datang dan kapak jatuh. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Setelah ledakan, ombak menghantam manusia, dan semua orang yang hadir tertiup angin kencang dan terbalik. VODTW. Setelah mereka menstabilkan tubuh mereka lagi, mereka melihat ke sana lagi, dan mereka semua berhenti bernapas untuk beberapa saat. Keduanya masih mempertahankan postur kontak terakhir. Kapak Han San Qian Pangu jatuh dan menghantam kepala patung tanah liat itu dengan keras. Patung tanah liat itu juga mengayunkan tinju besarnya dan mengenai wajah Han San Qian. Kedua belah pihak mempertahankan postur ini selama beberapa hari. Seluruh pemandangan sangat sunyi, kecuali nafas gugup setiap orang, tidak ada suara lain. Mereka semua menunggu hasil akhirnya. Gah! Terdengar suara pelan dari suatu tempat. Suaranya sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk didengar. Namun detik berikutnya, tabrakan. Terdengar suara keras. Semua orang melihat sekeliling, dan hampir semua orang ternganga kaget. Sosok tanah liat yang tampak kokoh itu tiba-tiba hancur berkeping-keping seperti gunung yang runtuh. Seperti patung Buddha tanah liat yang sudah lama berdiri, patung itu hancur total karena ledakan guncangan. Tinju di sebelah kepala Han San Qian benar-benar berubah menjadi bubuk, dan tidak ada ancaman lagi. Artinya sebelum Han San Qian dihantam oleh manusia tanah liat, Han San Qian telah menyelesaikan pembunuhan instan terhadap manusia tanah liat tersebut. Ini tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Han San Qian telah bertarung begitu lama. Dia tidak mampu menembus pertahanan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu galak? Dengan satu pukulan, dia langsung membunuh patung tanah liat itu. Kalah. Saya tidak percaya
saya sama sekali tidak akan mempercayainya. Ya, tidak ada yang bisa menerima fakta di depan mereka. Lagi pula, belum lama ini, Han San Qian benar-benar tidak berdaya melawan patung tanah liat itu, dan dia tidak melukai patung tanah liat itu sama sekali setelah memukulinya dalam waktu yang lama. Tapi tiba-tiba, dia melakukan serangan balik sepenuhnya dalam situasi seperti itu. Ini sangat sulit dipercaya. Huya menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Belum lagi musuhnya, bahkan pasukan sahabatnya, pun benar-benar kebingungan saat ini. Namun, dia dengan cepat menyipitkan matanya dan sepertinya telah menemukan masalahnya. Darah, itu darah. Huya ingat dengan jelas bahwa di antara dua hasil yang sangat berbeda, satu-satunya hal yang lebih dilakukan Han San Qian adalah memotong lengannya sendiri dengan kapaknya dan merendam bilah kapak dengan darahnya sendiri. Oleh karena itu, pasti ada yang salah dengan darah ini. Ternyata dugaan Huya benar. Apa yang Han San Qian pertaruhkan sebenarnya adalah kekuatan darahnya sendiri. Dia tidak bisa melukai sosok tanah liat itu sama sekali. Oleh karena itu, ia harus mencari cara untuk mendobrak pertahanan lawan. Han San Qian memikirkan darahnya sendiri. Anda harus tahu bahwa sifat korosif darah beracun sangatlah kuat, dalam keadaan normal dapat menembus hampir semua benda keras. Oleh karena itu, tanpa pilihan lain, Han San Qian hanya bisa mengandalkan darah beracun. Ingin mencoba efeknya. Tak perlu dikatakan lagi, Han San Qian membuat taruhan yang tepat. Di bawah kekerasan mutlak Pangu Aks, darah beracun memainkan peran penting dalam membantunya menyelesaikan transformasinya. Yang satu merusak permukaannya, dan yang lain menghancurkan permukaan dalamnya. Ketika keduanya menjadi satu, secara alami mereka tidak terkalahkan. Ini dapat dianggap sebagai Han San Qian menyelesaikan peningkatan kekuatan Pangu Aks melalui cara fisik. Menyingkirkan kapak Pangu, Han San Qian mengangkat matanya dan menatap Tian Hong, berkata, "Ada apa? Bukankah kamu sangat sombong sekarang? Mengapa kamu tinggal di sana seperti orang bodoh sekarang?" Terbangun oleh kata-kata Han San Qian, Tian Hong hanya menyingkirkan kesalahannya saat ini. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan menatap Han San Qian dengan kaget. "Han San Qian, aku benar-benar memiliki milikmu, apakah ini oke?" "Sama-sama." Han San Qian tersenyum lembut, "Sekarang kamu masih ragu apakah aku bisa berada di sini? Apakah aku akan membunuhmu di sini? Jika kamu tidak ingin mati, hancurkan saja tempat ini dengan patuh, dan aku dapat menghindarkanmu dari kematian. Bahkan jika kamu bersedia bergabung denganku, aku dapat menyambutmu. Tetapi jika kamu bersikeras untuk mati, maka aku tidak keberatan memberimu tumpangan." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kapaknya sedikit, dan cahaya dingin langsung mengguncang hati semua orang. Beberapa tentara mundur tanpa sadar, tetapi pada saat ini, Tian Hong malah tersenyum dan mengambil langkah maju. "Han San Qian, apakah kamu terlalu bahagia terlalu dini? Apakah kamu lupa apa yang saya katakan?" Tiba-tiba bergetar lagi, lalu mengeras kembali. 42 patung tanah liat segera membentuk kembali dirinya dan berdiri satu persatu, berdiri dengan dingin di sekitar Han San Qian. Bab 4987, benar-benar abadi. Mereka abadi. Bahkan jika kamu mengalahkan mereka, itu hanya sementara. Mereka akan segera muncul kembali di hadapanmu dengan cara yang baru. Ya, mereka memang bereinkarnasi. Suatu saat mereka berubah menjadi 42 orang, dan saat lainnya 40 orang berubah menjadi satu orang. Tampaknya ketika Han San Qian menghadapi mereka, dia benar-benar memasuki sebuah siklus. Oh, lah. Ini sungguh mengecewakan. Lagi pula, Anda telah bekerja keras untuk meraih keunggulan, namun semuanya menjadi sia-sia dalam sekejap. Siapapun yang berada dalam lingkungan seperti itu akan merasa putus asa. Pemimpin aliansi Huya juga khawatir. Jika konsumsinya dikurangi seperti ini, bahkan jika ada 100 Han 3000, mereka tidak akan pernah mampu menahan lemparan seperti itu. "Kamu masih ingin membunuh kami? Han San Qian, apakah kamu memiliki kualifikasi?" Han San Qian menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, memandang Tian Hong, dan berkata dengan senyum menghina, "Apakah kamu memenuhi syarat? Bagaimana kamu bisa tahu?"
Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mengangkat kapak raksasanya lagi. Saya bisa membunuh mereka sekali. Tentu saja, saya bisa membunuh mereka 100 kali. Abadi, kan? Saya tertarik untuk melihat berapa lama mereka bisa bertahan seperti ini. Dengan kilatan kapak, Han Sanqian menyerang lagi. Dengan pengalaman menghadapi ronde pertama, Han Sanqian tampak jauh lebih santai saat melawan lawan kali ini. Setelah puluhan putaran, 42 patung tanah liat itu telah dipotong-potong, dan tidak banyak yang tersisa. Komandan, Han Sanqian ini benar-benar mesum. Dengan 42 patung tanah liat di tangannya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, sampai sekarang, sepertinya dia hanya bisa menahannya. Komandan, kita harus memikirkan cara lain, jika tidak, seiring berjalannya waktu, Han Sanqian mungkin dikalahkan, tetapi sebelum dikalahkan, kita mungkin mati. Dia mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, tetapi jika dia bertarung beberapa kali lebih sering, di masa depan, saat dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia akan merasa lebih nyaman. Dia dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kita. 42 tentara tidak dapat secara efektif memblokir atau menyerangnya, jadi bagaimana kita bisa menjadi lawannya dengan hanya beberapa ratus orang di sini? Mendengar bisikan lembut anak buahnya, Tianhong hanya bisa mengangguk. Ini memang benar. Tampaknya mereka memang harus maju pikirkan jalan keluarnya. Memikirkan hal ini, dia mengambil tanda dari tangannya dan menyerahkannya kepada bawahan di sampingnya. Ambil dan segera pergi ke kamarku. Ya. Ingat, taruh di slot merah. Bawahan mengambil perintah. Saat Han Sanqian bertarung, Huya juga memperhatikan dengan penuh perhatian. Selama medan perang, dia diam-diam menggunakan penutup kerumunan untuk mundur dari samping. Dan sesaat kemudian di sisi lain, di dalam kamp utama, pasukan kita sendiri telah menyerang kota Yetian terus-menerus hampir sepanjang malam, 1 jam lagi akan gelap. Meskipun formasi pertahanan kota Yetian yang tidak dapat ditembus oleh serangan semalam berada dalam perkiraan tetua, ketika hal seperti itu benar-benar terjadi di depan matanya, dia masih merasa sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Perintahkan pasukan untuk tidak bersantai. Mereka harus bergabung dalam seranganku bahkan setelah fajar. Singkatnya, ketika kota ini hancur, serangan sengit dapat dihentikan. Ya. Orang kepercayaan itu menerima perintah itu dan segera mundur. Ketika dia sampai di pintu, dia melewati orang-orang yang masuk. Melihat pihak lain terlihat gugup dan bernapas dengan cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Saya telah melihat yang lebih tua, orang yang datang buru-buru berlutut. Ada apa? Sang sesepuh dapat melihat sekilas bahwa orang yang datang adalah komandan yang bertanggung jawab atas logistik. Namun justru karena ia bertugas di bidang logistik, ia jarang terlihat berada di garda depan. Elder, sesuatu yang besar dan menyusahkan telah terjadi. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat matanya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Penatua itu melambaikan tangannya sedikit dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah, ini adalah orang kepercayaan saya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Dia mengangguk, menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani melakukannya. Lihatlah yang lebih tua, bawahan saya baru saja mengumpulkan alarm untuk titik butir. Alarm untuk titik butir. Level berapa? Merah tertinggi dan paling mendesak. Apa? Tetua itu tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah komandan logistik tidak percaya, apa yang Anda katakan? Merah, yang berarti bahwa peristiwa yang mengancam jiwa sedang terjadi di Liangdian. Menurut aturan departemennya, peringatan merah tidak dapat dikirim dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, artinya sekali dikirim sudah cukup membuat orang merasa tercekik. Bab 4989, tidak takut lagi. Jika ini masalahnya, maka bagian belakang akan berada dalam kesulitan. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut tingkat peringatan merah, kita harus menyelamatkan mereka berapapun biayanya. Ya, dan sesegera mungkin. Tetua itu mengangguk sedikit. Fort La dapat mencapai peringatan tingkat merah. Menurut aturan mereka, siapapun yang menerima peringatan harus pergi menyelamatkan dengan sekuat tenaga.
Terlebih lagi, Liandianlah yang mengeluarkan peringatan merah kali ini. Sepertinya Han Sanqian tidak bisa menahan serangan sengit kita, jadi dia memutuskan untuk menyerang bagian belakang kita sebagai pilihan terbaik berikutnya. Penatua itu sedikit mengernyit dan menganalisisnya dengan cermat. Apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Dengan cara ini bisa dianggap sebagai cara baginya untuk meringankan tekanan ofensif Ye Tiancheng. Tapi, Penatua, memang begitu. Ye Tiancheng seharusnya tidak terlihat santai. Ya, jika jika Qian tidak terburu-buru, dia mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, semakin cemas dia, semakin kita mencapai titik sakitnya. Kita harus berpegang erat dan melanjutkan untuk berjuang keras. Jika kita menarik pasukan kita untuk mendukungnya. Grain Point, maka strategi Han Sanqian menyerang poin gandum kita akan selesai. Masalah ini mungkin sesuai keinginannya. Ya, tetua, karena orang ini Han Sanqian bisa diam-diam menyelinap keluar dari kota Yetian. Keluar, saya yakin begitu pasukan kita membuat gerakan besar, dia akan mengungsi dari titik makanan dengan tenang. Setelah mendengar saran semua orang, tetua itu mengangguk sedikit. Memang benar apa yang mereka katakan masing-masing mempunyai kebenarannya masing-masing. Tetapi jika titik makanan tidak disimpan, pasukan kita akan disingkirkan. Begitu serangan kota Yetian tidak mencapai perbaikan atau hasil yang efektif hanya dalam beberapa hari, maka ketika kita kehabisan makanan, kita tidak hanya akan menjadi masalah. Apakah kita akan mundur atau tidak? Lebih penting lagi, ini adalah pertanyaan apakah kita bisa mundur atau tidak. Ya, setelah makanan dan rumput dipotong, tentara kita akan menyerahkan nasibnya kepada pihak lain. Tetua itu mengangguk sekali lagi, pendapat ini masih benar. Saat ini, tampaknya hanya ada satu cara yang paling aman. Penatua memandang semua orang dan berkata perlahan, itu adalah dengan membagi pasukan. Ya, lebih dari 1 juta tentara akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada hampir 900.000 orang di setiap rute. Bahkan jika kerugian dalam jangka waktu tertentu diperhitungkan, jumlah sebenarnya orang per rute tidak boleh kurang dari 800.000. Dengan cara ini, kekuatan serangan lini depan bisa terjamin, dan foot point di belakang cukup untuk mendukungnya. Ini memang cara terbaik, tidak ada yang menghalangi. Tian Yan, Tian Xing. Bawahanku ada di sini. Kalian berdua selalu menjadi tangan kananku. Sekarang, pertempuran di garis depan sedang tegang, dan aku tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kalian berdua secara pribadi akan memimpin 800.000 jenderal. Segera bergegas ke medan perang di titik makanan garis belakang. Ingat, dukungan harus diberikan dengan cara tercepat. Tian Xing dan Tian Yan secara alami memahami arti kata-kata ini. Artinya, tidak perlu mengirimkan kekuatan besar secara keseluruhan untuk memberikan dukungan, melainkan setiap unit fungsional harus bergerak secepat mungkin sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan cara ini, jumlah orang yang dapat memberikan bantuan segera dihitung, dan jumlah dukungan untuk poin makanan juga dihitung. Ya. Keduanya saling memandang, lalu dengan cepat melangkah mundur. Kurang dari beberapa saat kemudian, suara genderang terdengar di luar. Sejumlah besar pasukan mulai menarik garis pertahanan aslinya dan melakukan pertemuan darurat di dalam kota. Saat dia mendengar suara genderang di luar, Hai Jin akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa Han Sanqian dan yang lainnya telah menemukan titik makanan. Jika tidak, kecil kemungkinan pasukan musuh akan tiba-tiba melancarkan pertemuan darurat saat ini. Sekarang, telah terjadi pergerakan di pihak pemimpin aliansi. Musuh harus menerkam di sisinya. Anda dan saya akan bertindak sesuai dengan peluang. Jika musuh mundur dalam jumlah besar, kami akan melakukan serangan balik. Jika kami dapat mengurangi tekanan pada pemimpin aliansi, kami akan mengurangi tekanannya. Jika musuh belum banyak mundur, jadi tetaplah di posmu. Perlu kamu ketahui bahwa pertahanan kota juga sama pentingnya. Sebelum pemimpin aliansi pergi, dia memperingatkan kami berulang kali mengatakan bahwa kami harus mempertahankan markas ini dengan segala cara. Jika tidak, bahkan jika pemimpin aliansi memiliki beberapa hal yang baik, jika kita kehilangan markas, kita tidak punya apa-apa.
Mendengar kata-kata Hai Jin, Scar mengertakkan gigi, jangan khawatir, saya mengerti, saya tidak bodoh. Lihat, apa maksud musuh? Bab 4992 Trik mengetuk pintu. Mengikuti tatapan Scar, Hai Jin tertegun sejenak. Sebelum Han Sanqian pergi, dia sengaja meninggalkan kanopi. Dengan cara ini, kanopi hanya perlu diaktifkan dengan energi sebenarnya agar dapat terus memindai situasi di luar. Melalui itu, Hai Jin dapat dengan jelas melihat bahwa kubu musuh sedang mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Meskipun pasukan di sekitarnya masih ada, jumlah mereka telah berkurang drastis, dan sejumlah besar pasukan sebagian besar terkonsentrasi di pintu masuk utama. Hai Jin, apa maksudnya ini? Mereka tidak lagi melindungi mulut kita yang lain. Tanya Scar sambil menyentuh kepalanya. VO2. Lahai. Jin mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin apa artinya ini. Tapi apapun yang terjadi, jangan percaya bahwa mereka benar-benar akan membiarkan kita melanjutkan tujuan. Saya pikir mereka mungkin ingin menyerang bagian depan kita dengan ganas, memusatkan kekuatan mereka pada satu bagian, menyerang terus-menerus, dan membiarkan formasi kita membentuk semacam kelelahan pertahanan formasi pada satu titik. Jadi, Scar, kita tidak bisa santai saja. Scar menepuk dadanya, jangan khawatir, selama Scar belum mati, tidak ada yang bisa menyentuh bahkan sehelai pun rambut kota Yetian. Musuh telah terbagi menjadi beberapa tim. Di atas langit, sejumlah besar tentara telah dikumpulkan. Di bawah kepemimpinan Tian Yan dan Tian Xing, pasukan meraung dan detik berikutnya, mereka semua berlari ke arah Han Sanqian. Ini berlaku untuk musuh, dan juga berlaku untuk kita. Dengan garis pertempuran lebih dari 200 mil, bahkan 1 juta tentara pun masih terlalu panjang. Hai Jin juga tidak tahu. Dengan cara ini, dia atau musuh akan menderita akibat garis pertempuran yang panjang. Hasilnya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Saya harap pemimpinnya baik-baik saja. Setelah Hai Jin selesai berbicara, dia berbalik dan melihat ke beberapa rekan dekatnya, segera sampaikan perintah. Mulai sekarang, kota Yetian akan memasuki keadaan darurat. Semua saudara akan bersiaga. Dulu kota Yetian jika ada masalah pertahanan di Tiancheng, tolong segera perbaiki untuk saya. Ya. Selain itu, beritahu pasukan Anmen dan bersiaplah kapan saja. Ya. Di dalam gua. Hampir seperti yang dipikirkan Tian Hong sama. Seiring berjalannya waktu, Han Sanqian masih belum bisa menyelesaikan kelahiran kembali 42 prajurit yang tak terbatas. Tapi Han Sanqian telah mengumpulkan cukup pengalaman dalam pertempuran terus-menerus. Dia dapat menangani segala jenis serangan dari 42 tentara dengan mudah. Pada saat yang sama, saat berhadapan dengan 42 tentara, dia juga dapat menemukan ruang untuk menyerang Tian Hong dan gengnya. Meskipun Tian Hong dan yang lainnya semuanya adalah tentara elit dengan efektivitas tempur yang sangat kuat, Han Sanqian bahkan lebih mesum. Oleh karena itu, sesekali, Han Sanqian bisa datang dan membunuh beberapa saudara mereka. Sial, bukankah orang ini lelah? Sekarang jaraknya hampir 10 meter dari tempat Tian Hong dan yang lainnya berdiri. Tidak mungkin, ketakutan yang datang dari hati mereka membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tian Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dia juga bingung. Han Sanqian sialan ini tidak pernah beristirahat dari awal sampai akhir, dan dia bahkan tidak menarik nafas, dia benar-benar bertarung dengan 42 orang, tidak, seharusnya ada 3-400 orang ditambah mereka. Mereka juga pernah melakukan perlawanan. Dari awal saat Han Sanqian tiba-tiba keluar dan sedikit bingung, hingga kemudian saat memegang Han Sanqian akan melelahkan, dan saat mereka melawan akan menyita pikirannya, dan akhirnya saat mereka melawan. Menyerah sepenuhnya, hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka mengutuk lian-lian. Saya telah mengalami segalanya dan semuanya tenang. Untungnya, Panglima sudah mengirimkan permintaan bantuan terlebih dahulu. Kalau tidak, jika keadaan terus seperti ini, kita akan benar-benar dimakan hidup-hidup oleh orang ini seperti yang saya katakan sebelumnya. Cowok itu benar-benar mesum.
Aku sudah bermain begitu lama dan aku bahkan tidak merasa lelah. Sial, jika kamu tahu ini, kamu masih akan tahu bahwa ini adalah kandang kita. Jika kamu tidak, aku tidak tahu ini, kamu akan mengira itu milik orang itu. Itu benar, aku bahkan punya perasaan itu. Untuk beberapa saat, aku merasa bahwa kumpulan darah ini tidak membantu kita, tetapi membantu orang itu. Mendengarkan bisikan dari bawahannya, Tianhong perlahan mengangkat tangannya. Sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tutup mulut, matanya perlahan terfokus pada Han Sanqian. Setelah menonton begitu lama, apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu tentang Han Sanqian.